Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Aya dalam pembelajaran IPS kelas 9. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang dampak globalisasi. Nah, kita akan membahas tentang dampak positif globalisasi dan dampak negatif globalisasi. Tahukah kamu, sekarang kita sedang berada di era globalisasi. Di zaman yang semakin mengglobal ini, tentu banyak sekali perubahan yang dirasakan. Selain itu, tentu saja banyak perbedaan jika dibandingkan dengan masa lalu. Meskipun demikian, kalian tahu nggak, globalisasi ini memiliki dampak positif dan negatif. Wah, apa aja ya? Yuk kita mengenal dampak positif dan negatif dari globalisasi. Tentu saja kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi globalisasi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Seperti apa saja ya? Yuk kita bahas bersama. Kita mulai dari dampak positif globalisasi dulu ya. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain itu, keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Dampak positif yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi? Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan disebut efektif. Dan efisiensi dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi, organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak dampak positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu, mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau negara lain. Saat ini, media komunikasi sudah bergeser diantaranya dengan surat elektronik, internet, telepon, media jaring sosial, dan sebagainya. Dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan.
Dampak globalisasi yang keenam adalah berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara. Tak terkecuali di Indonesia, tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan transportasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media internet dan aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui oleh orang lain. Mereka kemudian tertarik pula untuk berkunjung ke tempat tersebut. Dan dampak positif yang ketujuh adalah perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi, membaca artikel koran secara online, atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet? Tentunya kamu dimudahkan oleh media internet. Selain itu, kamu juga mendapatkan informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting terutama di masa globalisasi seperti saat ini. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Setelah kita mengetahui dampak positif dari globalisasi, kita lanjut dengan dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif globalisasi yaitu westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualisme yang semakin tinggi. Nah, kita lanjut membahas tentang westernisasi. Westernisasi itu apa? Yaitu suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Faktor penyebab westernisasi: kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek, kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat, maraknya budaya barat dan akulturasi budaya, dan meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif westernisasi. Dampak positif yang pertama adalah dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, terjadi akulturasi atau percampuran budaya. Yang ketiga, penggunaan bahasa lain dalam komunikasi. Dan yang keempat, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Dampak negatif dari westernisasi adalah 1. Lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. 2. Melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. 3. Gaya hidup yang bersifat konsumtif. 4. Mencari segala sesuatu yang instan. Dan yang kelima, budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya.
Nah, demikian tadi pembahasan tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Kita sebagai penerus bangsa harus bisa lebih bijak dan selektif dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di era globalisasi ini. Supaya semakin siap menghadapi era globalisasi, tentu saja kita harus semakin rajin belajar. Nah, demikian tadi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.